Acer katanya singkatan dari awas cepat rusak. Mungkin itu hanya mitos untuk menakuti anak-anak. Buktinya di tahun 2018, Acer mampu mendobrak dengan hadirnya Acer Swift dan Acer Nitro yang harganya paling tidak bikin bengkak. Karena ketika dolar melonjak dan brand lain harganya bikin sesak, Acer hadir dengan harga yang kocak. Namun dengan harga yang cukup kocak, bisakah performanya tetap galak? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dika ID, dan di video kali ini kita akan membahas Acer Nitro 5 yang di tahun 2018 ini menjadi primadona karena di antara pesaingnya dialah yang paling murah. Kebetulan di video kali ini kita akan membahas Acer Nitro dengan SKU atau varian Core i5 8300H dengan VGA 1050 dan membandingkannya dengan Legion Y530. Namun untuk Legion, karena kita sudah pernah membahasnya 2 kali, jadi di video kali ini kita akan lebih memfokuskan ke Acer Nitro. Buat kalian yang ingin menonton video tentang Legion, bisa klik link di pojok kanan atas. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian agar memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan terima kasih banyak yang sudah support kita dengan cara subscribe channel ini. Bagi yang belum, buruan subscribe, karena dengan subscribe kalian, kita menjadi lebih semangat untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik. Dan dengan mensubscribe channel Dika ID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway Windows 10 Pro mingguan yang akan diundi setiap hari Sabtu. Serta ada giveaway random lain yang pastinya akan lebih menarik. Oke, sekarang kita bahas laptop yang menurut saya kalau ada nominasi untuk laptop kelas price to performance, brand Acer inilah pemenangnya. Karena seri Acer Swift dan Acer Nitro sempat mendobrak pasar dengan harganya yang paling murah di antara brand lain di kelas yang sama. Dari spesifikasi, Acer Nitro yang kita review kali ini memiliki SKU Core i5 generasi 8 8300H dengan 8GB RAM, 1050 VGA polos atau bukan TI dengan 4GB dedicated VRAM dan 1TB hard disk. Dan untuk Legion yang akan kita bandingkan dengan Acer Nitro, spesifikasinya yang beda adalah dari segi GPU. Legion memiliki 1050 Ti dan plus 16GB Intel Optane untuk mempercepat akselerasi harddisknya. Jadi nanti kita juga akan mengupgrade Optane di Acer Nitro untuk mencari perbandingan yang seimbang untuk tes benchmarknya nanti. Namun untuk GPU sudah jelas Legion yang menang karena Legion menggunakan 1050 Ti, dan untuk harganya Acer Nitro harganya sekitar 11.900.000 dan untuk Legion Y530 harganya 14.600.000. Oke, sekarang kita bahas Acer Nitro ini dari segi desain dulu. Ketika brand-brand lain berlomba membuat laptop gaming yang tipis dan kecil, Acer sepertinya tidak peduli. Acer tetap menggunakan desain laptop gaming yang terlihat besar dan berat, dengan beratnya hampir 2,5 kg dan ketebalannya 2,7 cm. Dan ketika brand lain juga berlomba-lomba merampingkan bezelnya, Acer juga tidak peduli. Sebagai perbandingan, jika kita sandingkan dengan Legion Y530, terlihat frame Acer masih seperti laptop mainstream keluaran tahun lalu, namun di atas frame-nya tidak lurus persegi panjang. Di atasnya memiliki desain yang heksagonal, yang tidak ada fungsinya seperti laptop gaming pada Alienware. Namun desain heksagon ini memang terlihat lebih keren dibandingkan hanya lurus seperti biasanya, atau seperti adiknya yaitu Acer V15 Nitro. Kemudian material Acer Nitro terbuat dari plastik polikarbonat, namun tidak seperti laptop mainstream. Jadi meskipun plastik, build quality-nya tetap solid dan hinge atau engselnya pun cukup kokoh dan bisa dibuka dengan satu tangan, yang menandakan engselnya ini sudah cukup proporsional dan kuat. Dengan engselnya yang berwarna merah dengan tulisan Nitro pada engselnya. Di bagian belakang, finishingnya terlihat seperti desain karbon pada mobil sport dengan logo Acer berwarna hitam yang menurut saya logonya tidak terlalu terlihat. Mungkin kalau logonya berwarna merah, desainnya akan lebih stunning. Apalagi di atas logonya ada emblem logo Acer Predator yang timbul, yang menurut saya seharusnya tidak perlu karena desainnya jadi tidak terlalu menyatu. Tapi kalau desain semuanya memang tergantung selera, dan menurut saya dengan adanya logo Predator ini Acer Nitro jadi agak memaksa untuk menjadi Acer Predator. Tapi kembali lagi, kalau secara desain setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Kemudian di bagian belakangnya desainnya mirip XP Pavilion Gaming yang memberikan kesan bumper mobil Lamborghini, tapi desain ini gunanya untuk sistem fan, jadi dengan sentuhan bumper Lamborghini ini kesannya memang gaming banget. Kemudian jika kita buka laptopnya, kita akan menemukan aksen merah pada keyboardnya dengan backlight yang berwarna merah juga, dengan tetap dominasi desain tekstur karbon dan logo Acer yang sekali lagi tidak terlalu kontras dengan warna desainnya, jadi agak tidak terlihat. Kalau menurut saya sih tetap merah harusnya warna logonya ini. Ngotot saya ya. Dan di pinggir keyboardnya terdapat desain keyboard seperti PC keyboard gaming, jadi ada cut di pinggir keyboardnya ini yang gunanya untuk memudahkan tangan kalian ketika bermain game. Untuk keyboardnya sendiri ada warna merah yang lebih
lebih di marking di huruf W, A, S, dan D-nya, gunanya sama untuk memudahkan kalian dalam bermain game. Kemudian keyboardnya juga lumayan empuk dan build quality-nya juga solid dengan taktil yang nyaman, jadi rasa mantulnya ketika mengetik di Acer Nitro ini cukup menyenangkan. Sayangnya tombol panah arrow atas dan tombol shift-nya ini agak berdekatan, dan tombol power-nya juga tidak memisah seperti pada kebanyakan laptop gaming lain. Kemudian touchpad-nya tidak di tengah, agak ke kiri dengan desain all black dan aksen merah di pinggirannya, dan touchpad-nya ini agak keras dan sedikit kurang responsif, tapi kebanyakan gamer sekarang sudah menggunakan mouse, jadi untuk touchpad ini sepertinya tidak akan sering digunakan. Kemudian dengan desainnya yang all black dan doff ini, seperti biasa, untuk user yang tangannya cepat basah seperti saya, bekas tangan akan cepat menempel. Dari segi konektivitas, Acer Nitro untuk Wi-Fi-nya menggunakan dual wireless AC 802.11 dan Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5. Kemudian untuk portnya disediakan standar layaknya laptop gaming biasa, yaitu di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, input LAN, USB 3.1 Type-C, HDMI, USB 3.1 Type-A, dan slot SD card. Dan di sebelah kanan terdapat input power, 2 buah USB 3.0 dan jack audio. Dari segi layar Acer Nitro ini sudah Full HD dengan panel IPS dan memiliki 251 nits brightness, dan karena panel IPS-nya ini wide viewing angle-nya jadi cukup luas. Namun karena brightness-nya tidak cukup padat, jadi ketika kalian gunakan di luar dengan sinar matahari, layarnya jadi tidak terlalu jelas. Kemudian untuk tingkat akurasi warna, Acer Nitro memiliki 62% sRGB color gamut dan 40% untuk Adobe sRGB-nya. Untuk webcamnya memiliki resolusi 720 pixel, dan jika dibandingkan dengan Lenovo, webcam dari Acer agak sedikit kurang brightness dan kontras, tapi juga tidak jelek-jelek amat. Masih bisa kalau kalian gunakan hanya untuk video call. Namun kalau kalian live streamer, saya sarankan tetap menggunakan webcam eksternal. Untuk audionya, meskipun tidak ada embel-embel JBL, Harman Kardon, atau speaker sertifikasi lain, tapi menurut saya suaranya tidak jelek-jelek amat. Meskipun memang jika dibandingkan dengan Harman Kardonnya Legion, suaranya masih agak sedikit kalah. Kira-kira begini suara perbandingannya. Dan Acer ini menurut saya adalah brand laptop yang paling mudah dalam urusan mengupgrade, karena di bagian bawah sudah disediakan slot-slot untuk mengupgrade RAM dan hard disk. Namun jika kalian ingin mengupgrade SSD atau Intel Optane, harus tetap membuka semua casing bawah, karena slot upgrade SSD-nya ada di bawah casing utama. Dan karena kita akan membandingkan tes benchmark Legion dan Acer Nitro, maka saya mengupgrade Acer Nitro ini dengan Intel Optane agar hasil benchmarknya bisa seimbang. Oke, jadi sekarang untuk mengupgrade Nitro 5 ini sebenarnya cukup mudah. Kalau ada segel tulisan warranty void if still broken, ya jangan dibrokenkan. Buka aja pakai kertas pelan-pelan sampai segelnya terbuka, dan pelan-pelan banget biar segelnya ini tidak rusak. Kemudian setelah kalian pasangkan Intel Optane, pastikan BIOS pada Acer Nitro sudah UEFI, dan untuk SATA modenya pastikan sudah terpilih RST with Optane. Kemudian untuk booting pertama, wajar kalau bootingnya lama, karena Windows masih bingung membaca harddisk dan Optane-nya. Jadi biarkan saja dulu, nanti juga bisa sendiri. Kemudian setelah masuk ke Windows, cari aplikasi yang namanya Intel Rapid Technology, kemudian di pilihan Optane Memory, klik Enable, laptop akan merestart sendiri dan Intel Optane pun sudah terpasang di Acer Nitro. Lalu kenapa kita sering memakai Optane ketimbang SSD di review DKID? Karena untuk Optane sifatnya itu tinggal plug and play, kalau SSD kita harus copy Windows-nya dulu ke SSD, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukannya kita disponsori Optane, tapi memang kita memilih Optane karena memang lebih mudah untuk instalasinya. Oke, sekarang kita bandingkan Acer Nitro dan Legion Y530 ini. Pertama, saya ingin membuktikan rumor kalau Intel Optane yang sudah bawaan, bootingnya akan lebih cepat dibandingkan dengan Optane yang kita pasang sendiri. Jadi pertama kita tes booting dulu, dan hasilnya ternyata Acer yang Optane-nya kita upgrade sendiri lebih cepat dibandingkan dengan Legion yang Optane-nya sudah bawaan. Dan sekarang kita bandingkan kedua laptop ini dari segi benchmark GPU, atau kita bandingkan antara Nvidia 1050 polos melawan 1050 Ti. Dan untuk hasil GPU tes benchmarknya menggunakan Cinebench R15, Legion mendapatkan 100 fps dan Nitro 5 mendapatkan 96 fps. Selisihnya tipis sih. Lanjut ke tes CPU, hasilnya pun juga cukup tipis.
Legend mendapatkan hasil 831 CB dan Nitro mendapatkan hasil 818 CB. Oke, sekarang kita lanjut ke tes gaming dan langsung saja kita tes di game PUBG. Di tes PUBG ini memang secara GPU Acer Nitro masih di bawah Legion, meskipun secara benchmark Cinebench tadi skornya tipis, namun ketika digunakan untuk bermain game, selisihnya cukup terasa. Dengan Acer Nitro yang VGA-nya 1050 polos di game PUBG settingan low, untuk Acer Nitro mendapatkan skor sekitar 30-40 FPS dan masih nyaman untuk dimainkan. Namun ketika kita tarik settingannya ke medium, FPS-nya turun menjadi 20-30 FPS dan sudah terasa agak sedikit lag atau patah-patah. Dan ketika kita tarik settingannya ke ultra, FPS-nya turun menjadi 10-20 FPS dan ini sudah tidak nyaman untuk dimainkan. Untuk Legend di settingan ultra masih bisa mendapatkan skor di atas 50 FPS. Jadi meskipun secara benchmark tadi hasilnya tipis, tapi kalau gaming selisih performa GPU-nya akan lebih terasa. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan kesimpulan dari DKID adalah Acer Nitro 5 ini memang sepertinya dikhususkan untuk kalian yang mencari laptop dengan price to performance yang tidak peduli dengan bezel tipis atau dimensi laptop yang kecil. Karena desainnya hampir mirip dengan Acer Nitro V15 tahun lalu, yang membedakan hanyalah kalau V15 tahun lalu itu lebih tebal, dan untuk Acer Nitro 5 tahun ini frame atasnya bentuknya heksagon tadi, jadi mungkin karena tidak ada perubahan yang signifikan dari adiknya, jadi Acer bisa menekan cost produknya dan akhirnya Acer Nitro ini jatuhnya bisa lebih murah jika dibandingkan dengan pesaingnya dengan spek yang sama. Namun baru-baru ini juga muncul pesaing baru untuk laptop price to performance dan desainnya juga tidak terlalu mencolok untuk kelas laptop gaming, yaitu Dell G3 yang mungkin di lain kesempatan juga akan kita bahas. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Tetap support kita dengan cara like dan share video ini serta subscribe channel DKID karena subscribe kalian adalah semangat kita untuk membuat video baru. Saya Andika Setiabudi, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.